Lupakan chip dan berhenti memberi makan naga. Masih bersama Mbak Nia yang bahenol, satu-satunya alasan wifi kosan tetap nyala. Kita bahas alur film Waven 2012. Awal film memperlihatkan seseorang pria tampan pecinta Tobruk, panggil saja namanya Doni. Doni saat ini berada dalam pesawat dan sebentar lagi akan mendarat. Setelah mendarat, Doni menemui temannya bernama Roman. Mereka tengah menyusun rencana untuk melakukan uji coba sebuah senjata rahasia. Lalu mereka bergegas OTW ke suatu tempat rahasia. Di sana sudah ada rekan lain yang sudah menunggu. Dia bernama Zena. Yang ini namanya Egor. Mereka adalah satu tim dengan keahliannya masing-masing. Mereka segera mempersiapkan semuanya. Doni langsung yang akan mencoba senjata ini. Dia mengambil posisi membidik target yang berada di jarak 450 meter. Sementara Roman dan lainnya merekam di belakang. Sayangnya, pada percobaan pertama, senjata itu tidak berfungsi. Lalu Egor mengganti baterai dengan baterai ponselnya. Setelah diperbaiki, mereka kembali ke posisi masing-masing. Doni kembali membidik target. Lalu tanpa banyak ceramah, dia langsung menekan pelatuk. Mendengar suara ledakan yang sangat keras, mereka menghampiri lokasi tembakan. Di sana, mereka menyadari bahwa senjata tersebut memiliki kekuatan luar biasa. Dalam sekali dor, pelurunya mampu menembus tembok beton dengan diameter kerusakan semakin besar ke belakang, bahkan merusak bangunan yang ada di belakangnya. Melihat hasil tersebut, mereka melanjutkan uji coba dengan target berikutnya, yakni sebuah jembatan. Doni kembali menembak ke arah jembatan secara acak. Saat mereka mulai mengecek, semuanya tampak biasa-biasa saja, tak ada kerusakan berarti. Namun tak lama, jembatannya rubuh dan hancur semuanya. Hari Jumat setelah Jumatan, Doni menemui Budi Koreng. Dengan nada serius, Doni meminta bantuan Budi agar bisa terhubung dengan pihak militer. Doni ingin menjual senjata. Soalnya dia capek miskin gara-gara chip dan memberi makan naga. Budi menolak. Ia tak mau terlibat dalam urusan yang berbahaya. Namun setelah melihat kesungguhan Doni dan potensi besar dari senjata itu, Budi akhirnya mau membantu. Melalui Dina, istri Budi, Doni akhirnya mendapatkan akses ke salah satu petinggi militer. Di sini Doni membawa bukti rekaman pengujian senjata. Doni juga mengatakan kalau video itu asli, bukan editan pakai AI. Ini adalah hasil uji nyata lapangan, katanya. Setelah menyaksikan rekaman, pria tersebut setuju untuk melanjutkan proses transaksi dengan syarat mereka harus melihat secara langsung uji coba senjata tersebut. Lalu Doni pergi ke rumah Budi untuk minta kopi. Saat mereka mengobrol dengan istrinya, Budi, ada telepon dari pihak militer. Mereka membuat keputusan bahwa senjata milik Doni akan diuji coba, namun tanpa ada jaminan DP di awal. Budi yang mendengar itu hanya menyindir bahwa para petinggi memang selalu bertindak sesuka hati tanpa peduli orang kecil seperti dirinya. Di hari berikutnya, Doni mendatangi gedung federal untuk bertemu dengan para petinggi. Sebelum masuk, Doni dicek oleh seekor security yang kita sebut saja dengan Bajul. Setelah Doni menaruh barang-barangnya ke keranjang, terlihat Bajul menggeledah barang dan ponselnya. Beberapa saat kemudian, Doni akhirnya bertemu dengan jajaran petinggi dipimpin oleh seorang pria yang kita sebut saja Poniran. Singkat cerita, mereka sepakat untuk melakukan uji coba senjata pada hari Minggu setelah CFD.
Setelah pertemuan selesai, Doni segera menghubungi Roman untuk menyampaikan kabar tersebut. Keduanya bertemu di sebuah taman untuk mendiskusikan rencana selanjutnya. Namun tanpa mereka ketahui, dari kejauhan ada seorang pria asing tengah memotret dari belakang pohon pete. Keesokan harinya, Doni bersama Poniran dan tim tiba di lokasi uji coba senjata. Pada percobaan pertama, senjata tersebut kembali mengalami gangguan teknis. Poniran and the Gang yang melihat hal itu pun tanpa meremehkan Doni dan berkata itu hanya senjata mainan bocil FF. Namun Doni cuek. Ia segera bersiap untuk percobaan kedua dan kali ini menargetkan sebuah tank di kejauhan. Демонстрация окончена. Hancur lebur tanknya. Poniran and the Gang langsung berubah. Mereka takjub berat dan tidak menyangka bahwa senjata yang semula dianggap mainan tersebut menyimpan daya hancur yang kuat dan berbahaya. Keesokan harinya, Doni kembali melakukan uji coba senjata untuk kedua kalinya. Kali ini, percobaan tersebut disaksikan langsung oleh sejumlah wartawan dan para petinggi. Setelah semua orang menempati posisi masing-masing, Doni segera membidik target. Ledakan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Lalu mereka berdiskusi serius mengenai hasil uji coba tersebut. Namun belum lama pembicaraan berlangsung, tiba-tiba mereka diserang. Doni segera membalas serangan dan mencoba membidik pelaku yang ternyata adalah Bajul. Sayangnya, tembakan Doni meleset. Lalu Doni mencari akal dan mulai menembaki pepohonan di sekitar hutan. Pohon rata dengan senjata mematikan itu. Beberapa waktu kemudian, Poniran yang mulai mencium bau-bau tak sedap dan memerintahkan asistennya untuk menyelidiki latar belakang Doni lebih dalam. Di sini terungkap bahwa identitas Doni sebenarnya adalah seorang mantan pasukan militer. Asisten tersebut juga mulai mengumpulkan sejumlah data termasuk foto-foto orang yang pernah bertemu langsung dengan Doni serta lokasi uji coba senjata pertama. Fokusnya kemudian mengarah pada satu nama, yakni keluarga Budi. Sementara itu, secara tak sengaja Doni bertemu dengan putra Budi yang memberitahu bahwa rumah mereka baru saja disamperin orang misterius. Merasa ada yang tidak beres, Doni pun segera menuju rumah Budi. Kecurigaan Doni terbukti benar. Melihat itu, Doni langsung menghabisi semuanya. Setelah berhasil melumpuhkan penyusup, Doni menemukan Budi dan istrinya dalam kondisi diborgol di dalam kamar mandi. Ia segera menyelamatkan Dina yang masih bernafas. Namun sayangnya, Budi tidak berhasil diselamatkan. Setelah insiden penyelamatan, Doni dan Dina sepakat untuk menyamar dan meninggalkan kota menggunakan mobil butut mereka. Sesampainya di sana, Doni memperbaiki mesin mobil, sementara Dina berbincang dengan sang ibu. Mereka sempat membicarakan Budi, namun Dina tidak berkata yang sebenarnya. Ia hanya mengatakan bahwa dia ingin tinggal di suasana yang berbeda dan syahdu. Begitu mobil siap digunakan, Doni memberi instruksi singkat kepada Dina untuk jangan melakukan transaksi baik di Indomaret atau Alfamart karena takut lokasinya terlacak. Setelah itu, Dina dan kedua anaknya OTW. Sementara Doni berlari menembus hutan dan dengan modal nekat menghadang sebuah truk besar untuk menumpang. Saat tiba di tujuan, ia dengan sengaja meninggalkan kartu SIM-nya di HP milik sopir truk agar tidak terlacak. Bersama Roman, ia lalu menyamar sebagai teknisi dan naik ke atap sebuah gedung. Dari sana mereka memasang perangkat pengintai untuk memantau pergerakan Poniran and the Gang dari kejauhan.
Setelah semuanya siap, Doni sengaja menghubungi Poniran untuk menanyakan secara langsung apakah terlibat dalam penyekapan keluarga Budi. Poniran tentu membantah semuanya. Tak berselang lama, Doni menerima telepon yang mengabarkan bahwa Dina dan kedua anaknya telah diculik. Tanpa membuang waktu, ia mengambil sebuah paket kiriman dari rekannya yang ternyata isinya pistol mainan. Lalu melanjutkan misinya dan menemui para penculik. Di hadapan mereka, ia terpaksa menyerahkan senjatanya agar Dina dan anak-anak dibebaskan. Doni berhasil menyelamatkan Dina dan kedua anaknya. Kini ia bersiap menghadapi misi terakhir, yaitu untuk membalaskan dendam kusumatnya. Di atas gedung, ia mengeluarkan pistol mainan tadi, lalu memasang monitor kecil di sana. Karena bentuknya seperti mainan, tidak ada yang mencurigai aktivitas tersebut. Termasuk bocil di sebelahnya yang justru tampak menunggu giliran untuk bermain. Sementara di seberang lokasi, Doni menerima instruksi bahwa Poniran telah bergerak sesuai rencana. Saat semua sudah dalam posisi, Doni tak membuang waktu. Sebelum meninggalkan lokasi, Doni melepas layar pistol lalu menyerahkan ke anak kecil di sebelahnya. Misi balas dendam berhasil. Doni dan Dina segera meninggalkan lokasi tanpa menarik perhatian. Namun dalam perjalanan, Doni justru berhadapan dengan Bajul. Ia sempat tegang, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun yang terjadi justru di luar Nurul. Bajul senyum tipis, lalu menyodorkan kartu namanya. Dan film pun tamat. Aku harap dari film ini kalian sedikit terhibur dari carut-marutnya negeri ini. Semoga kalian beserta keluarga sehat dan banyak rejeki.